Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna ilma. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah baru saja kita tunaikan sholat subuh berjamaah dan kita akan lanjutkan dengan tawasau bil haq, tawasau bis sabar dan tawasau bil marhamah dengan tema yang masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Ini bagian kedua lah kita katakan. Kita akan membahas lanjutan dari keteladanan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Nabi Ibrahimnya, dan di pertemuan ini insya Allah kita akan membahas tentang Siti Hajar dan Ismail. Ala kulli hal, semoga pertemuan kita di pagi hari ini mendatangkan manfaat dan keberkahan yang banyak bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah membahas ayat di surat Al-Mumtahanah, uswatun hasanah, bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya pernah menyebut dua sosok manusia yang pantas dijadikan uswatun hasanah, teladan yang baik. Yang pertama tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam di surat Al-Mumtahanah ayat 4 sampai 6. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah, dan seterusnya. Teladan yang baik seperti apa yang bisa kita dapatkan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam? Sudah kita ceritakan tentang kisah awal Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan. Ketika melihat fenomena yang ada di masyarakatnya, ayahnya sendiri sebagai penyembah berhala, begitu juga dengan penduduk kampungnya semuanya menyembah berhala, dan beliau merasa bahwa berhala itu tidak pantas untuk disembah. Feelingnya mengatakan demikian, bahasanya feeling padahal itu adalah fitrah. Ya. Kalau bahasa agamanya itu adalah fitrah, bahwa setiap manusia punya fitrah, punya feeling bahwa yang sepantasnya disembah adalah yang menciptakan alam semesta ini, yang menentukan segalanya. Pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam pun menemukannya setelah beralih dari planet ke bulan, dari bulan ke matahari. Nah, pada saat itulah beliau baru mendapatkan ilah yang sesungguhnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ketika itu sudah beliau temukan, beliau tidak berdiam diri tetapi mendakwahkan kebenaran yang barusan beliau terima dengan usaha yang gigih. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebenaran yang maksimal, kita harus berusaha mencarinya. Kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus terus berjalan dan memakai fitrah dan pikiran kita ya, untuk dapat menerapkan kebenaran yang maksimal. Ya. Dalam konteks kita, hendaknya kita tidak mencukupkan diri kita dengan ilmu yang kita pernah dapatkan di sekolah dasar dulu. Ya, bacaan sholat, gerakan sholat, dan amalan-amalan lainnya hendaknya kita terus pelajari ya, supaya minimal kita mendapatkan wawasan yang lebih bahwa dalam urusan misalnya sholat saja itu ada beberapa versi dan semuanya insya Allah ada dasarnya, ada dalilnya. Ketika kita dapatkan ada orang lain berbeda dengan kita, kita tidak cepat-cepat menyalahkannya. Karena kita sudah tahu, sudah mempelajarinya,
bahwa yang seperti itu ada sesungguhnya. Ternyata doa iftitah ya, tidak harus wajah tu wajahiyah. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya gitu. Bahkan menurut para ulama itu yang paling sahih hadisnya. Nah, ilmu itu akan kita dapatkan dan kita bisa bertoleransi ya. Kualitas toleransi kita kepada orang lain semakin meningkat insya Allah kalau kita belajar. Kemudian setelah itu beliau mendidik keluarga di atas nilai-nilai yang sudah beliau dapatkan itu, yaitu nilai tauhid. Dan itu kita temukan dalam kisah Siti Hajar dan kisah Nabi Ismail alaihissalam berikut ini ya. Jadi tentang Nabi Ibrahimnya sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang tentang Siti Hajar. Siti Hajar ini sebenarnya adalah budak hamba sahaya yang dihadiahkan oleh Raja Mesir, ya, Koptis. Ya. Raja Mesir kenapa memberi hadiah budak hamba sahaya yang bernama Hajar itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, jadi kisahnya itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam terusir dari Babilonia, Irak sekarang, beliau hijrah ke Palestina. Ya, di Palestina sekarang ada Masjid Khalil, kan, yang ingin diruntuhkan oleh Israel, ya, laknatullahi alaihim. Disitulah kira-kira dulu Nabi Ibrahim alaihissalam menetap. Ya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam punya gelar Khalilur Rahman atau Khalilullah. Ya. Manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beliau sudah berada di Mesir, di Palestina bersama istri beliau Siti Sarah, tidak kunjung memperoleh keturunan. Ya. Belum dianugerahi keturunan. Kemudian untuk urusan tertentu mereka berdua pergi ke Mesir. Ternyata penguasa Mesir ini apa istilahnya ya? Suka perempuan. Pantang melihat perempuan cantik. Langsung dimiliki. Makanya Nabi Ibrahim berpesan kepada Siti Sarah, kalau nanti kita ketangkap, jangan bilang saya suamimu, bilang saja saya saudaramu. Gitu. Karena kalau dibilang suami itu akan langsung dirampas istrinya. Gitu. Kalau dibilang saudara, nah itu agak lebih panjang prosesnya. Gitu. Ya. Tetapi singkat cerita, nggak efektif. Siti Sarah pun direbut oleh sang raja. Ya. Tetapi Raja Mesir ini setiap kali akan mendekati Siti Sarah, tangannya tiba-tiba terbelenggu di leher. Nggak bisa dilepas, terkunci di leher. Setiap kali dia mendekati Siti Sarah, terkunci di leher, dan kunci itu baru bisa dibuka oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tidak akan begitu terus. Ya. Sampai beberapa kali janji jangan lakukan lagi, iya. Tapi kemudian diulangi lagi, terkunci lagi tangannya. Ya. Pada akhirnya menyerahlah Raja Mesir itu dan kemudian menyerahkan kembali Siti Sarah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sebelum pulang ke Palestina, Raja Mesir itu memberi hadiah budak perempuan namanya Hajar. Dibawalah Hajar ke Palestina dan kemudian diperistri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam supaya beliau bisa memperoleh keturunan maksudnya. Qadarullah, Allah berikan keturunan kepada Nabi Ibrahim melalui Siti Hajar. Tidak lama kemudian Siti Sarah pun hamil juga dan melahirkan Ishak. Ya. Alaihi salam, Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihissalam.
Nah kemudian ya layaknya sebuah keluarga, seorang suami yang mempunyai lebih dari seorang istri, untuk merukunkan keduanya satu tantangan. Singkat cerita, karena tidak kunjung bisa dirukunkan keduanya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk membawa istrinya Siti Hajar dan putranya Ismail. Dibawalah keduanya sampai ke suatu tempat, ke lembah yang tidak ada pepohonannya, biwadin ghairi dzi zar'in. Disitulah ditempatkan keduanya. Setelah itu Nabi Ibrahim langsung beranjak pulang dan dipanggil oleh istrinya Siti Hajar sampai 3 kali tidak menoleh. Di kali yang ketiga Siti Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah yang memerintahkanmu wahai Ibrahim untuk melakukan hal ini? Allahu amaraka bihadza. Nabi Ibrahim menjawab, na'am, benar, Allah lah yang memerintahkanku untuk melakukan hal ini. Kemudian Siti Hajar pun setelah mendengar jawaban itu dengan mantap mengatakan, idzan la yudayyi'una. Kalau memang itu perintah Allah, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kami berada di tempat ini. Itulah nilai thiqah billah. Ya. Keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu merupakan perintah Allah, Allah tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang berbahaya bagi makhluknya. Apapun yang Allah perintahkan pasti baik. Dan apapun yang Allah larang pasti buruk. Itulah nilai thiqah billah yang sepatutnya kita contoh dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau itu perintah Allah ya sudah, itu yang terbaik. Nah, jadi di zaman kita sekarang, di kehidupan kita, apakah kita sudah seperti itu? Ketika kita dapatkan perintah-perintah Allah yang bervariasi di dalam Al-Quran misalnya, apakah kita sambut dengan sami'na wa ata'na, atau kita musyawarahkan dulu, kita rapatkan dulu baru ata'na, ya, atau ada pertimbangan lain. Nah, itulah yang hendaknya kita terus cermati diri kita introspeksi diri kita setiap kali kita memasuki atau menjelang bulan Zulhijjah. Ya, jadi ritual di bulan Zulhijjah itu sangat banyak dan tidak lepas dari cerita Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Gitu. Ya. Jadi jangan hanya ritual-ritualnya itu saja yang kita ulang-ulang terus tanpa kita mengambil ibrah, pelajaran dari ritual yang Allah ajarkan, yang Allah syariatkan kepada kita. Ya. Jadi ini yang pertama, nilai thiqah billah. Hendaknya semakin baik nilai thiqah billah itu pada diri kita setiap kali kita memperingati Idul Adha atau kurban. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar ritual. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun berlalu pulang ke Palestina. Mereka tinggal berdua saja di tempat itu, tempat kosong, ya, benar-benar kosong, nggak ada orang sama sekali, nggak ada pepohonan juga. Sampai kemudian persediaan air mereka habis. Dan Nabi Ismail alaihissalam meronta-ronta karena kehausan. Siti Hajar pun panik dan kemudian berupaya untuk mencari air. Beliau lihat ada tempat yang lebih tinggi di dekat situ, beliau naiki, itulah Bukit Sofa. Dari atas Bukit Sofa beliau melihat ke depan, ke belakang, kanan dan kiri, mungkin ada kafilah dagang yang sedang lewat atau ada oase. Ya. Ternyata tidak ada.
Ya, beliau pun turun dari Bukit Sofa. Ketika pandangannya terhalang oleh gundukan batu atau pasir untuk melihat putranya Ismail, beliau pun berlari-lari kecil. Ya. Sa'a yas'a, berlari-lari kecil, dan setelah kembali terlihat beliau pun berjalan seperti biasa sampai kemudian menemukan ada tempat yang lebih tinggi di ujung sana, beliau naiki. Ya, ternyata itu adalah Bukit Marwah. Ya, dari atas Bukit Marwah kembali beliau lihat depan, belakang, kanan, kiri, mungkin ada kafilah dagang yang lewat atau ada oase, ternyata tidak ada. Beliau turun lagi dari Bukit Marwah, naik lagi ke Bukit Sofa, begitu seterusnya sampai 7 kali, berakhir di Marwah. Jadi dari Sofa ke Marwah dihitung 1, Marwah ke Sofa dihitung 2, begitu seterusnya, sehingga hitungan yang ke-7 beliau berada di Bukit Marwah. Nah, di atas Bukit Marwah itulah, di kali ke-7 itulah Siti Hajar merasa tidak ada lagi yang bisa diandalkan kecuali hanya Allah. Dan subhanallah, pada saat itulah Allah berkenan untuk memberikan air kepada keduanya, dan air itu justru memancar di dekat kaki Nabi Ismail yang sedang menangis. Di satu riwayat diceritakan karena hentakan kaki Nabi Ismail, di tempat hentakan kaki Nabi Ismail itulah keluar air, supaya tidak mengalir kemana-mana, terpusat di satu tempat, dibendung oleh Siti Hajar, zam, zam, zam. Maka air itu dinamakan air Zam-Zam. Sampai di sini kita sudah ceritakan tadi bahwa sosok Siti Hajar adalah sosok wanita yang solihah. Kalau bisa kita sebutkan dengan kata yang lain selain Nabi adalah wali. Beliau adalah waliullah, ya, karena kesolehannya. Tapi ketika beliau membutuhkan pertolongan Allah, membutuhkan sesuatu, ternyata tidak serta-merta Allah berikan. Beliau fiqh billahnya luar biasa. Kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kami berada di tempat ini. Tapi ketika beliau haus dan putranya kehausan, nggak langsung dapat air, harus nyari dulu. Itulah cerita aslinya seperti itu. Ibrah yang bisa kita ambil adalah bahwa kesolehan kita, pertama kesolehan kita tidak langsung berkaitan dengan fasilitas hidup. Gitu. Tidak serta-merta orang soleh itu kaya, nggak serta-merta. Ya. Kalau mau kaya kamu harus soleh, belum tentu. Banyak orang-orang soleh yang tidak kaya, itu banyak. Bahkan Rasulullah SAW tidak kaya kan? Manusia yang paling soleh sedunia, Rasulullah SAW, beliau bukan orang kaya. Bahkan beliau ketika wafat, yang tersisa di rumahnya hanya kendi air, ya, dan segenggam lah, ya, segenggam dan gandum, hanya itu yang tersisa di rumah tangga Rasulullah SAW. Ya. Beliau bukan orang kaya. Padahal beliau orang yang paling soleh sedunia, gitu. Ya, jadi saya terus terang tidak setuju kalau ada yang mengait-ngaitkan sholat duha dengan kekayaan. Kalau mau kaya sholat duha, gitu. Nggak ada dalilnya. Apakah ada dalilnya? Apakah ada Rasulullah SAW mengajarkan kita kalau mau kaya sholat duha? Ada nggak dalilnya? Enggak, saya belum pernah dapatkan. Kalau ada yang menemukan tolong sampaikan gitu, supaya saya bisa juga meyakini fadilatnya gitu. Karena memang enggak ada. Bagaimana dengan doa Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu dan seterusnya, yang diidentikan dengan doa salat duha. Mohon maaf, itu adalah inisiatif, ya, ulama tertentu. Itu bukan berlandaskan hadis, itu bukan doa ma'thur istilahnya.
Ya, jadi doa yang disebut doa sholat duha itu bukan hadis. Ya, saya tidak tahu dari mana asal muasalnya sehingga itu diidentikan dengan doa sholat duha. Ya. Tapi kalau ada yang menyatakan itu hadis, saya ingin mendapatkan itu. Selama pencarian saya selama ini, saya tidak dapatkan itu punya sanad sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sholat duha itu tidak, menurut keyakinan saya, itu tidak ada kaitannya dengan rezeki. Ya. Kalau kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin sholat ditambah dengan sholat sunnah, yang kita miliki adalah ridho, ikhlas, qanaah, tawakal. Sifat-sifat itu yang kita dapatkan. Apapun kondisi kita, miskinlah katakan, kemiskinan kita itu tidak menjadikan kita panik. Kita tetap ridho terhadap ketetapan Allah. Dan kita pun diberi taufik oleh Allah untuk terus berusaha di tengah-tengah kemiskinan kita. Ya. Jadi perasaan itu sifat itu yang akan dimiliki oleh setiap hamba-hamba Allah yang soleh. Mengenai fasilitas hidup tidak ada jaminan. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna min ibadi man la yasluhuhum illal ghina walau afqartuhum la fasadat haluhum." Di antara hamba-hambaku ada orang yang sengaja yang tidak maslahat baginya kecuali dia menjadi kaya. Kalau aku jadikan dia fakir akan rusak profilnya. Wa inna min ibadi man la yasluhuhum illal faqru. Dan di antara hamba-hambaku ada yang tidak maslahat baginya kecuali dia menjadi fakir. Walau agnaituhum la fasadat haluhum. Kalau aku jadikan mereka kaya akan rusak profilnya. Tapi enggak semua, karena dalam lafadznya inna min, sesungguhnya di antara. Jadi enggak semuanya. Jadi atau di dalam surat Al-Fajr, ya. Fa'amal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza ma batalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Jadi manusia kalau Allah berikan dia kekayaan, dia merasa Allah telah memuliakannya. Dan kalau Allah takdirkan, Allah batasi rezekinya, dia merasa Allah sedang menghinakannya. Kemudian Allah pun menyatakan kalla, tidak sama sekali, bukan seperti itu. Artinya itu adalah persepsi yang salah. Ya. Jadi itu yang pertama yang bisa kita ambil di sini, bahwa tidak serta-merta dengan kesolehan kita akan bisa mengakses seluruh fasilitas hidup. Tidak ada jaminan. Banyak mungkin orang-orang yang sesungguhnya soleh tapi belum kunjung dapat umroh ataupun haji. Padahal dia soleh. Gitu. Ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian ketika Siti Hajar tidak mendapatkan air, beliau mondar-mandir Safa Marwah sampai 7 kali. Penggalan cerita itu mengajarkan kepada kita untuk berikhtiar. Ya. Tidak hanya mengandalkan doa untuk mendapatkan fasilitas hidup. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna samaa la tumtiru dhahaba. Ketika mendapatkan ada seseorang yang seharian berada di masjid, mengandalkan doa-doanya untuk mendapatkan rezeki dari Allah, ditegur oleh Umar. Dan Umar mengatakan sesungguhnya langit tidak akan menurunkan emas. Ya, kamu harus berusaha untuk mencarinya. Jangan hanya mengandalkan doa.
Itulah yang dilakukan oleh Siti Hajar, beliau berusaha, sa'a yas'a, pengertian lainnya adalah berusaha. Ya, sa'a yas'a itu artinya usaha, selain berlari-lari kecil. Ya, jadi untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini kita harus berusaha. Ya, masalah kesolehan, ketaatan kita kepada Allah itu tidak langsung terkonversi kepada fasilitas hidup. Enggak serta-merta ketika seseorang itu soleh dia akan menjadi kaya. Kan banyak juga yang enggak sholat tapi kaya kan. Bahkan lebih kaya. Non muslim tapi kaya. Gitu. Sedangkan yang muslimnya yang rajin ke masjid enggak kaya-kaya. Ya, jadi kehidupan ini bukan masalah kekayaan. Ya, fasilitas hidup itu seharusnya dihadapi dengan sikap ridho, ya, sikap ikhlas, sikap syukur, ya, dan sikap-sikap yang lain yang Allah ajarkan kepada kita. Ya. Jadi harus ada sa'i, ikhtiar. Setelah Siti Hajar berikhtiar sampai mondar-mandir 7 kali, barulah Allah berikan air. Nah, jadi ikhtiar itu yang penting kita lalui. Proses berusaha itulah yang Allah ajarkan kepada kita. Kalau kita lihat cerita yang lain, dalam cerita Siti Hajar tadi, kira-kira mampu nggak Allah mengadakan air di detik pertama dibutuhkan oleh Siti Hajar dan Ismail? Tentunya Allah mampu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahu ghani. Ya, tetapi kenapa Allah tidak wujudkan kebutuhan mereka di saat pertama mereka membutuhkannya? Allah ingin mendidik mereka dan mendidik kita, ya, yang setiap tahunnya melaksanakan ritual Idul Adha dan kurban agar terus berusaha menjalani proses untuk mendapatkan hal yang terbaik. Proses itulah, ya, proses berusaha itulah yang harus kita lalui dan menjadi ajaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Kita lihat cerita lainnya. Cerita Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau terdesak di tepi pantai, seorang nabi, jadi di samping Nabi Harun itu ada beberapa nabi lainnya, ya. Ada yang paling pasti saudaranya Nabi Harun. Ya. Kemudian nabi lain kalau nggak salah namanya Nabi Yusha. Nah, Nabi Yusha inilah yang bertanya kepada Nabi Musa ketika mereka sudah terdesak dari kejaran Fir'aun, ya, di tepi pantai, kemana kita mengarah? Kita ingin kabur kemana? Ke arah sana. Nabi Musa alaihissalam menunjuk ke arah laut. Diceklah oleh Nabi Yusha, tenggelam. Datang lagi ke Nabi Musa, ini kemana sebenarnya kita akan mengarah? Ke sana. Kembali beliau menunjuk ke arah laut. Dicek lagi sama Nabi Yusha, tenggelam. Sampai 3 kali ditanya. Nah, di kali ketiga itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, anidrib bi'asakal bahra. Pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Ketika dipukulkan ke laut, tiba-tiba terbelah lautan itu kataudil azim, ya, seperti tebing yang besar, dan mereka pun melalui, ya, jalanan yang terbentuk, ya, karena terbelahnya lautan itu sampai mereka tiba di seberang. Sedangkan Fir'aun mengikuti mereka, mengejar mereka dan melihat kok ada jalan baru ini di sini. Ya, beliau tidak merasa sudah membangun jalan itu, gitu. Ya. Sampai di tengah, tiba-tiba laut itu kembali menyatu dan tenggelamlah Fir'aun bersama pasukannya dan pengikutnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau misalnya ketika Nabi Musa alaihissalam berada terdesak di tepi pantai, kemudian Allah pun langsung membukakan jalan bagi Nabi Musa untuk menyeberang ke gurun Sinai, kira-kira mungkin gak itu terjadi? Sangat mungkin kan? Ya. Gak usah pakai acara memukul tongkat ke lautan, bisa gak? Bisa. Tapi kenapa
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkat itu ke laut. Judulnya di situ, poinnya di situ adalah usaha. Gitu. Allah ingin mendidik kita untuk sampai kepada hasil, kita harus menjalani proses berusaha, berikhtiar, sekecil apapun ikhtiar itu. Atau mungkin ikhtiar kita mungkin tidak langsung berkaitan dengan tujuan yang akan kita capai gitu. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa atas perintah Allah Subhanahu wa taala memukulkan tongkatnya ke lautan. Gitu. Ya. Jadi poinnya di situ bukan masalah memukul tongkat ke lautan. Poinnya adalah berusaha. Gitu. Apalagi usaha ini yang dilakukan oleh Nabi Musa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau hanya semata-mata karena tongkat Nabi Musa alaihissalam, ya, konon tongkat Nabi Musa alaihissalam ini tersimpan di museum di Turki kalau nggak salah. Ya, coba iseng-iseng pinjem tongkat itu, pukulkan ke lautan, terbelah nggak? Dan yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam cuma satu-satunya itu, sekali-kalinya itu. Tidak pernah lagi dipakai untuk membelah lautan di kali yang lain, nggak pernah. Gitu. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala lah ya yang ingin mendidik Nabi Musa dan mendidik kita semua ya. Kalau kita menginginkan sesuatu kita harus ikhtiar, kita harus usaha. Jangan ingin simsalabim kita dapatkan apa yang kita inginkan. Itu nggak ada cerita seperti itu. Gitu, ya. Dan satu lagi yang mungkin bisa kita ambil dalam konteks kehidupan atau pemahaman ya sebagian umat Islam tentang ilmu-ilmu yang macam-macam lah, ilmu hikmah lah, ilmu kanuragan lah dan seterusnya ya. Para wali sebagaimana juga para nabi, ketika Allah berikan fasilitas yang aneh-aneh itu hanya terjadi di waktu-waktu tertentu saja atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena kehendak si nabinya atau si walinya. Jadi yang namanya mukjizat atau karomah bagi para wali tabiatnya tidak bisa diulang-ulang atas keinginan si wali, atas keinginan nabinya. Itu baru mukjizat namanya. Berarti kalau ada orang yang mengaku wali dan dia bisa mengulang-ulang kehebatan yang dia miliki, yang diyakini karomah, berarti itu bukan karomah. Kalau karomah itu sesekali saja, mungkin sekali dalam kehidupan dia itu terjadi. Berikutnya nggak terjadi lagi. Karena karomah itu Allah yang berikan, bukan dia yang menginginkan gitu. Ya. Kalau kapanpun dia menginginkannya, terjadi keajaiban itu bukan karomah. Itu adalah bantuan makhluk Allah yang lain gitu. Yang nggak kelihatan. Gitu. Kalau itu bisa berulang-ulang, ya. Wali nggak seperti itu profilnya. Ya. Kalau memang benar-benar wali bukan seperti itu profilnya. Nah, sebagaimana mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang kita ceritakan ini itu hanya terjadi sekali seumur hidup. Seumur hidup manusia malah gitu. Ya. Satu cerita lagi tentang menjalani proses ini. Maryam ya. Putri Imran, ketika beliau hamil besar atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, didatangi oleh malaikat dan dimasukkan oleh malaikat itu ruh ke dalam rahim Maryam, dan Maryam pun diperintahkan untuk keluar dari mihrabnya. Beliau kehausan, kelaparan, duduk di bawah pohon kurma. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Goncangkanlah batang kurma itu.
niscaya akan berjatuhan untukmu rutoban janiya. Ya, pohon korma itu akan menjatuhkan buah-buah kormanya yang segar. Rutob, korma basah. Ketika itu dilakukan benar, berjatuhan korma-korma itu dari atas pohon korma di mana Maryam berada di bawahnya ketika itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, batang korma itu ya kalau di kita mirip apa ya? Ya pohon kelapa lah ya gitu ya. Yang paling gampang kita ini pohon kelapa atau pohon pinang. Kalau kita guncang-guncang jatuh enggak kelapanya? Kita goyang-goyang batangnya, pinangnya jatuh enggak? Enggak. Gitu. Apalagi Maryam sedang hamil besar, kekuatannya terbatas kan. Tapi itulah didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin memanjakan kita. Allah inginnya kita berusaha dulu. Masalah Allah ingin memberikan hasilnya kepada kita atau tidak, Allah Maha tahu tentang yang paling maslahat bagi kita. Gitu. Jadi baru dikunjang sedikit berjatuhan itu. Jadi poinnya adalah usaha, ikhtiar. Sekecil apapun ikhtiar yang kita lakukan jangan diremehkan. Gitu. Dengan niat kita yang baik, semoga dari ikhtiar yang tidak seberapa yang kita lakukan itu mendatangkan keberkahan yang banyak. Gitu. Ya. Jadi jangan belum apa-apa, belum lagi berusaha sudah pesimis terlebih dahulu. Enggak mungkin lah saya bisa. Jangan. Gitu. Kalau memang tujuan kita itu baik, ya udah jalani saja usahanya, prosesnya dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi ini yang pertama tadi poinnya adalah tentang siqah billah, ya. Dan yang kedua poinnya tentang kegigihan dalam berusaha. Ya, jadi setiap kali momentum Idul Adha ini datang, kita ingat lagi poin ini, ya, bahwa kita diperintahkan untuk berusaha. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Yang Allah perintahkan di surat At-Taubah ayat 105 adalah bekerja, berbuat, action. Masalah hasil itu urusan Allah. Ya, cerita tentang kehidupan ini kan udah selesai. Ya, Allah sudah catat seluruh peristiwa yang ada di alam semesta ini dan sudah selesai 50.000 tahun sebelum menciptakan bumi. Itu udah selesai. Gitu. Setelah bumi diciptakan, nah barulah satu persatu dari apa yang Allah catat dan rencanakan, ya, semuanya terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi, tidak ada yang terluput. Semuanya terjadi. Gitu. Jadi cerita tentang diri kita masing-masing pun sudah selesai. Yang pasti kita tidak akan meninggal, kita tidak akan mati sampai rezeki kita 100%. Sampai umur kita 100%. Barulah kita mati. Nah, yang 100% itu catatannya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tidak memiliki catatan itu. Fokus kita wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Berbuatlah kalian, bekerjalah kalian, beramallah kalian, dan Allah akan melihat amalan kalian, proses kalian beramal, bukan hasil amalan kalian, bukan. Karena kita tidak dituntut berhasil, kita hanya dituntut untuk bekerja. Wa qul i'malu. Ya. Dan nanti wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Ya. Kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui, yang gaib dan juga yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan di saat itu di padang mahsyar Allah akan menampakkan, memberitakan kepada kita apa-apa yang pernah kita lakukan di kehidupan dunia ini. Akan ditayangkan kembali untuk dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi yang Allah perintahkan kepada kita adalah berbuat, berusaha. Masalah berhasil ya terserah Allah. Allah tidak akan menghilangkan
fadilat dari usaha kita itu tidak akan hilang. Ya, misalkan kita sudah berusaha tapi tidak berhasil, apakah sia-sia? Tidak. Ya, ini usaha kita, usaha yang kita sudah jalani itu bisa jadi fadilatnya jauh lebih tinggi dari hasilnya kalau berhasil. Gitu. Jadi yang Allah inginkan bagi kita semua adalah berusaha, ya, bukan berhasil. Kemudian poin yang berikutnya dari Siti Hajar adalah nilai ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Siti Hajar mondar-mandir Safa Marwa, kenapa baru kali ke-7 Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang beliau inginkan? Poinnya ada di tawakal ini. Di kali pertama beliau naik ke atas bukit Safa, beliau mungkin masih mengandalkan makhluk Allah. Mungkin ada kafilah dagang yang lewat atau ada oase. Jadi masih mengandalkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketawakalannya mungkin baru 70% gitu. Belum full tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali kedua naik lagi ketawakalannya jadi 75% dan begitu seterusnya sampai berakhir di Marwah di kali ke-7, disitulah beliau sudah mentok dan merasa tidak ada lagi yang bisa diandalkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di atas bukit Marwah itulah beliau merasa sangat bertawakal kepada Allah, sangat mengandalkan Allah 100%. Dan pada saat itulah Allah berkenan untuk menurunkan pertolongannya. Jadi bagi kita mungkin yang seperti itu juga yang harus kita terapkan. Kalau kita masih setengah-setengah, ya Allah belum berkenan untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Ya. Makanya saya sering berpikir ya atas penjelasan para ulama ya, misalnya tentang hukum asuransi, ya halal ya. Kalau memang berlandaskan syariah ya halal ya, boleh ya. Tapi ada satu nilai yang akan hilang, yaitu nilai ketawakalan. Kalau kita punya asuransi, nggak apa-apa kan ada asuransi. Jadi ada yang diandalkan kan. Nah, jadi nilai itu yang berkurang ya. Nah, tapi kalau berani tanpa asuransi ya silahkan. Tapi ketawakalannya harus maksimal ya. Atau yang tidak mampu untuk berasuransi ya, tapi nggak ada ya BPJS pasti ya. Wajib ya. Ya apa boleh buat kalau terpaksa itu tidak ada hukumnya. Kalau terpaksa itu hukumnya halal ya. Jadi nilai ketawakalan itulah yang akan berkurang dari kita kalau kita sudah punya sesuatu yang kita andalkan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang beliau makan di suatu hari adalah yang beliau cari di hari itu. Besok ya besok. Gitu. Itu prinsip hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketawakalannya penuh, maksimal gitu. Ya. Persis seperti burung dan itu yang beliau pernah ungkapkan. Ya. Apa ya, tawakkalu katawakkulit thair taghdu khimasan wa ta'udu bitana ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bertawakallah kamu seperti tawakalnya seekor burung. Seekor burung kalau sudah keluar dari sarangnya itu dalam kondisi khimasan, dalam kondisi lapar, tapi kemudian ketika burung itu balik ke sarangnya di sore hari, watagdu wata'udu bitana, dalam kondisi sudah kenyang gitu. Nah, itu arahan Rasulullah tentang ketawakalan kita. Kalau ingin tawakal yang maksimal, bertawakallah seperti burung. Oh ini baru Siti Hajar ya, Ismailnya belum ya. Kita insya Allah maksimal sampai 6:30 insya Allah. Kemudian tentang Nabi Ismail alaihissalam, ibrah atau pelajaran apa yang bisa kita ambil dari beliau? Cerita tentang Nabi Ismail ini kita dapatkan misalnya di surat Shafat ayat 102.
Ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Di kunjungan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Mekah untuk kesekian kalinya, mungkin ada 5 kali atau lebih Nabi Ibrahim mondar-mandir dari Palestina ke Mekah. Ya. Naik apa Nabi Ibrahim dari Palestina ke Mekah? Naik buruk. Ya. Jadi sekejap mata nyampe. Ya, jadi kalau kita lihat penafsiran ayat ini, yang dikendarai oleh Nabi Ibrahim adalah buruk yang Rasulullah kendarai di saat Mi'raj ke langit, Isra dan Mi'raj. Kendaraan itu juga lah yang dulu pernah dipakai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi cepat sekali. Ya, jadi bukan pesawat buruk yang sudah almarhum itu ya. Benar-benar buruk yang sekejap mata nyampe. Gitu, ya. Nah, di kali yang kesekian Nabi Ismail ini sudah mulai remaja dan Nabi Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya sendiri. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Makanya beliau ceritakan kepada putranya Ismail, aku bermimpi aku menyembelihmu. Qala, Nabi Ismail pun menjawab, ya abatif alma tu'mar, wahai ayanda, laksanakan saja apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Jadi sangat persis seperti ibundanya. Ya. Idzan la yudayyi'anallahu abada. Itu kan jawaban Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Kalau memang perintah Allah, ya Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan kami berada di tempat ini. Itu jawaban Siti Hajar dulu. Dan jawaban Nabi Ismail ketika diceritakan akan mimpi ayahnya, jawabannya if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Jadi ini benar-benar siqah billah sekali lagi. Kalau memang perintah Allah ya udah laksanakan. Walaupun perintahnya ekstrim sekali ini. Ya. Jadi persis ya. Nabi Ismail ini profilnya dalam masalah akidah seperti ibundanya. Ya. Kalau memang itu perintah Allah ya laksanakan. Jadi bagi kita yang selalu memperingati Idul Kurban atau Idul Adha, ya hendaknya mengingat-ingat poin ini, thiqah billah. Ya, kita tanamkan terus thiqah billah kita. Ya, bahwa kalau memang Allah yang memerintahkan kita untuk sholat, Allah yang memerintahkan kita untuk berkurban, pasti itu baik. Gitu. Ya. Jangan pernah kita sok ilmiah gitu ya, mengkritisi syariat gitu. Kenapa kita harus sholat? Kenapa harus begini? Kenapa? Itu ya orang-orang liberal lah yang seperti itu ya. Naudzubillah. Kemudian yang kedua, nilai ketawaduan. Ya, kita ambil dari jawaban Nabi Ismail. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah. Jadi insyallahnya enggak lupa terhadap sesuatu yang direncanakan, ya, yang akan datang. Jangan pernah kita melupakan insya Allah. Allah pernah mendidik Nabi Muhammad SAW tentang insya Allah ini. Ya, ketika beliau didatangi oleh orang-orang Yahudi atau di riwayat yang lain oleh orang-orang Quraisy bertanya tentang ruh. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan karena belum turun wahyu ya, ruh itu apa, Rasul belum tahu ilmunya. Beliau katakan besok pagi akan aku jawab. Besok pagi datang lagi akan aku jawab. Ya. Ternyata keesokan paginya belum turun wahyunya gitu. Ya. Informasinya belum datang, belum sampai 1 bulan baru terjawab pertanyaan itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika itu lupa mengucapkan insya Allah.
Ya, itu yang diceritakan di surat Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan sesungguhnya aku akan melakukannya besok kecuali Allah berkehendak. Artinya ucapkan insya Allah. Ya, kalau kita punya rencana apa kita ceritakan ke orang lain ya insya Allah. Insya Allah ini artinya semoga Allah berkehendak. Ya, bukan basa-basi ya. Artinya bukan tidak. Nanti datang ya insya Allah. Maksudnya enggak. Ya. Nggak dapat pahala kalau yang seperti itu. Ya. Insya Allah ini artinya ya kita ingin menghubungkan ya antara rencana kita dengan apa yang Allah catat di Lauhul Mahfuz. Gitu. Karena kita nggak tahu rencana kita itu akan terlaksana atau tidak. Ya kita kan nggak tahu karena kita nggak tahu apa yang Allah catat tentang kita di besok hari. Makanya jawabannya adalah insya Allah. Ya. Nah, dari mana nilai ketawaduan ini? Kita akan mendapatkannya kalau kita bandingkan dengan surat Kahfi 69. Cerita tentang Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam ingin menemani perjalanan Nabi Khidir. Tapi diwanti-wanti oleh Nabi Khidir, kamu gak akan mungkin mampu sabar menemaniku. Apa jawaban Nabi Musa alaihissalam? Satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Ya. Redaksinya mirip. Kalau di tentang Nabi Ismail satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau tentang Nabi Musa satajiduni insyaallahu sabira. Engkau akan dapati aku wahai Khidir sebagai orang insyaallah sebagai orang yang penyabar. Insyallahnya enggak lupa. Tetap diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, tetapi ungkapan sabiran inilah yang menjadi catatan. Seolah-olah tidak ada manusia lain yang sesabar beliau. Kalau Nabi Ismail kan minas sabirin, termasuk orang-orang yang bersabar. Di luar sana masih banyak orang-orang yang penyabar. Itu konteks Nabi Ismail. Kalau konteks Nabi Musa, satajiduni insyaallahu sabira, seolah-olah nggak ada lagi orang lain yang penyabar kecuali hanya beliau. Jadi redaksi yang ada yang berkaitan dengan Nabi Ismail alaihissalam ada nilai ketawaduannya di situ. Nah ini pula lah yang harus kita terapkan, gitu. Kita ingat ya, di momentum Idul Adha kita ingat bahwa di antara pesan Idul Adha itu adalah ketawaduan. Kita harus tawadu sebagai manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh takabur. Orang yang sombong kepada Allah itu adalah orang yang misalnya berencana tanpa mengucapkan insya Allah, itu orang yang sombong, itu orang takabur. Apalagi sampai mengatakan pasti, saya pasti datang. Nah, itu orang yang sombong, itu mendahului Allah itu, ya. Seolah-olah dia tahu apa yang bakal terjadi besok seperti apa, dia seolah-olah tahu padahal kan enggak, ya. Jadi itu yang terjadi. Kemudian kalau kita lanjutkan cerita Nabi Musa alaihissalam ini, terbukti kemudian dalam 3 peristiwa Nabi Musa alaihissalam tidak mampu bersabar. Ya, belum dijelaskan sudah interupsi. Gitu. Padahal komitmen di awal, kamu tidak boleh bertanya sampai aku jelaskan. Deal gitu kan. Nah, tapi peristiwa pertama tentang perahu yang dibocorkan belum lagi dijelaskan udah komentar, udah interupsi. Kenapa kamu membocorkan perahu ini? Kan pemiliknya sudah bersikap baik mengantarkan kita, setelah kita sampai kok kamu bocorkan itu perahu. Nabi Khidir, beliau punya ilmu yang tinggi, hikmah namanya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka sungguh dia sudah diberikan kebaikan yang banyak. Nah, jadi Nabi Khidir sudah bisa menangkap apa yang bakal terjadi melalui gelagat yang beliau perhatikan di sekelilingnya. Kalau gelagatnya seperti ini, nah ini kayaknya
Beliau pun terinspirasi, mendapatkan ilham untuk melakukan satu tindakan. Akhirnya dibocorkanlah perahu itu. Peristiwa yang kedua yang lebih ekstrim lagi, mereka berdua sedang berjalan, bertemu dengan anak yang sedang bermain-main, langsung dibunuh. Itu kan ekstrim. Tapi ternyata ada jawabannya. Dan jawabannya benar, meyakinkan gitu. Sampai peristiwa ketiga ya tentang tembok yang roboh ya direnovasi oleh Nabi Khidir, padahal penduduk kampung itu tidak ada satu rumah pun yang mau menerima mereka yang saat itu kemalaman gitu. Untuk dijadikan tamu itu nggak ada yang mau menerima mereka. Tapi Nabi Khidir kok baik sekali gitu, mau memperbaiki tembok roboh dari salah satu rumah yang ada di kampung itu. Ditanya lagi, interupsi lagi Nabi Musa. Ternyata rumah itu adalah milik dua anak yatim. Ya, yang dan di bawah tembok roboh itu ada harta terpendam. Kalau orang lain yang memperbaikinya ketahuan, akan berpeluang untuk diambil sama orang lain. Ya, karena ini yang memperbaikinya adalah Nabi Khidir, tentunya itu dibiarkan seperti itu. Nah, jadi terbukti bahwa Nabi Musa alaihissalam tidak mampu bersabar. Berarti kita harus tawadu. Walaupun sebenarnya kita memiliki suatu kekuatan, memiliki satu potensi sebenarnya, tetapi ya kalau memang tidak benar-benar diperlukan ya sudah, kita tunggu saja kalau ada orang lain yang melakukan, sudah ada yang melakukan ya sudah, alhamdulillah gitu. Ya. Jadi tidak ada kita jangan merasa bahwa orang-orang harus tahu kita itu siapa, gitu. Ya. Nggak perlu tahu, ya. Kita itu siapa, ya. Kepintaran kita apa nggak perlu tahu, kecuali memang ada kebutuhan. Kalau memang ada kebutuhan dan tidak ada orang lain yang mampu, ya disitulah peluang kita untuk beramal. Niatnya pun beramal, gitu ya, berkontribusi. Ada satu cerita ketika Nabi Ibrahim akan membawa Nabi Ismail ke Bukit Kurban untuk disembelih. Berpapasan dengan iblis mengatakan, "Hai Ibrahim, mengapa kamu mau saja diperintah menyembelih putramu? Apa kamu tidak mencintainya?" Dengan mantap Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Aku mencintai Ismail, tapi aku siap mengorbankan apa saja yang aku cintai demi Allah yang paling aku cintai." Jadi cinta kita yang maksimal itu kepada Allah, yang lainnya itu hanya mengikuti. Ya. Kalau Allah menginginkan A, ya, sementara kita condong kepada B, ya, kita harus alihkan cinta kita kepada A. Gitu. Itulah konsep wala namanya. Ya, la ilaha illallah. Ya. Poin penting yang ada pada kalimat syahadat itu adalah tentang konsep wala dan bara. Kepada siapa kita harus berpihak dan kepada siapa kita harus berlepas diri. La ilah, tiada ilah, itu bara. Kita harus lepaskan semua ilah, gugurkan semua ilah, dan kita tetapkan illallah, kecuali hanya Allah. Kita tetapkan wala kita kepada Allah. Konsekuensinya kita harus mencintai apa-apa yang Allah cintai dan harus membenci apa-apa yang Allah benci. Kalau ada yang mengucapkan la ilaha illallah sementara dia membenci apa yang Allah cintai dan mencintai apa yang Allah benci, walaupun dia mengulang-ulang terus la ilaha illallah, pada hakikatnya la ilaha illallahnya belum masuk ke dalam dadanya. Jadi yang susah itu melaksanakan konsekuensi, bukan mengucapkan. Siapapun bisa mengucapkan. Ya, banyak non muslim sekarang yang kalau mau pidato pakai alhamdulillah segala gitu. Ya, mereka lebih fasih mengucapkan insya Allah gitu ya. Padahal non muslim tapi mengucapkan insya Allah gitu. Ya. Jadi kalau ucapan-ucapan itu ya siapapun bisa mengucapkan. Ya. Yang paling penting dari la ilaha illallah itu adalah melaksanakan konsekuensinya.
Nah, itulah yang tergambar, terbayang oleh masyarakat Quraisy dulu ketika didakwahi oleh Rasulullah dengan satu kata saja, la ilaha illallah. Mereka nggak mau. Bahkan Abu Jahal menyimpulkan, kalau la ilaha illallah itu yang engkau perjuangkan wahai Muhammad, laqatalaka Arabun wa ajam. Kamu pasti akan diperangi oleh orang Arab dan orang-orang non-Arab. Apa hubungannya la ilaha illallah dengan perang? Tapi itulah yang menjadi kenyataan dalam dakwah Rasulullah kan. Sampai terusir dari kota Mekah gara-gara la ilaha illallah. Sampai terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Dan peperangan-peperangan lainnya sepanjang sejarah Islam. Itu demi la ilaha illallah saja. Yang banyak tidak disukai oleh umat manusia. Gitu, ya. Jadi kalau kita konsisten dengan la ilaha illallah, tanda-tandanya banyak yang gak suka sama kita. Ya. Kesimpulannya, melalui momentum ibadah haji dan kurban, umat Islam senantiasa diingatkan akan pentingnya meyakini nilai akidah yang benar. Akidah yang benar akan mendorong seorang muslim untuk mendakwahkan nilai-nilai kebenaran itu agar ditegakkan. Ya. Diri kita sendiri dan keluarga kita adalah prioritas utama penegakan nilai-nilai akidah yang benar ini. Nabi Ibrahim menularkannya ke Siti Hajar, ke Siti Sarah, ke Ishak, ke Ismail, semuanya seragam. Gitu. Dari nilai akidah yang benar akan muncul sifat-sifat baik lainnya seperti kesabaran, ketawakalan, ketawaduan, keikhlasan, ya, dan seterusnya. Ya, jadi nggak bisa dipisahkan ya antara akidah dengan akhlak dengan syariah, itu nggak bisa dipisahkan. Itu satu paket. Antara sholat ya dengan sikap kita sehari-hari itu harus ada kaitannya. Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Dengan menegakkan sholat, Allah inginkan agar kita mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, akhlak dan syariat gitu. Ya. Jadi masing-masing tidak berdiri sendiri, tapi saling berkaitan. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.